Orang-orang yang memuridkan itu mempunyai sebuah andil yang besar dalam kehidupan remaja-remaja kita, oleh karena itu mereka perlu sehat. Mengeluarkan dari pelayanan, setahu saya, itu menyakitkan. Betul. Artinya lu nggak percaya lagi dong sama saya. Betul. Welcome to Serasi, sehati untuk generasi. Kami The Passion Project, sebuah organisasi yang bekerja sama dengan gereja-gereja lokal dan sekolah-sekolah melalui kurikulum, training, dan workshop dalam menjembatani para pekerja generasi untuk membangun hubungan mereka dengan generasi yang lebih muda. Anggaplah saya ini rekan sekerja Kevin. Siap. Ya, Kevin lebih senior lah gitu ya. Waduh. Namanya udah pastor gitu. Waduh. Dan satu saat namanya juga dua temen udah akrab kan. Kita udah langsung open satu dengan yang lain. Nggak ada yang tutup-tutupi. Dan satu saat ketika saya sharing itu dengan Kevin, saya ngaku bahwa saya kecanduan pornografi. Benar, oke. Celakanya sama Kevin dilaporin sama bapak gembalanya dan saya dipecat. Banyak kejadian sih Pak ini kayaknya. Akhirnya singkat cerita, saya bukan lepas, makin jadi-jadi tuh. Benar. Waduh. Gimana? Waduh, ini Pernah ada di situasi kayak gitu ya pasti ya? ya terus terang Ya ada lah, ini kalau adalah- dalam circle-nya iya, gereja betul. pasti ada yang betul, kayak gitu betul. kan. Dan ini bisa dibilang adalah sebuah pergumulan, bahkan bisa saya bilang semua kaum Adam ya Pak, dan juga saya rasa kaum Hawa juga mempunyai pergumulan yang sama. Ini kita berbicara tentang pergumulan pornografi ya Pak ya. Dan ini adalah sebuah hal yang bisa dibilang cukup umum untuk dihadapi banyak orang Pak. Dan mungkin kalau kita berbicara sekarang tentang bagaimana atau mungkin apa yang akan kita lakukan jika ini konteksnya pembina dan pekerja generasi sama teman kita. sama temen nih gitu. Oke. Bagaimana apa yang Sama akan kita teman. lakukan jika pembina kita mengaku kecanduan pornografi? Mungkin hal-hal seperti itu. Iya. Saya rasa kalau Ya anggaplah saya ngaku tadi itu karena saya tahu Kevin juga pernah melakukan itu. ya gitu. betul. Saya rasa kalau memang di dalam sebuah pelayanan kaum muda atau next generations, seseorang yang memuridkan perlu mempunyai standar hidup yang saya bilang cukup baik sebelum dia bisa memuridkan orang lain. Bukan berarti saya ingin bilang bahwa kita harus sempurna, tapi kita harus mempunyai sebuah keinginan dan berada di sebuah level yang dimana kita bisa bilang kita setelah mungkin bisa bilang sehat. Oleh karena itu jika saya kedapatan seorang mungkin pembina remaja, pembina kaum muda kami yang mempunyai sebuah struggle, especially with pornography, saya akan selalu bilang bahwa saya akan panggil mereka dan saya akan mungkin istirahatkan mereka dari pelayanan mereka. Dan ini kita berbicara tentang pelayanan yang mungkin dimana mereka akan memuridkan anak-anaknya. Mereka akan pelayanan yang mereka melakukan discipleship, mereka akan membagikan message atau mungkin bahkan pimpin pujian. Yang dimana saya rasa ini adalah sebuah posisi-posisi yang sangat penting untuk kita menjadi orang-orang yang sehat dulu sebelum kita bisa masuk melakukan itu. Tapi mungkin ada yang mulai ngeles gitu ya, mulai Betul. berkilah gitu dengan dulu waktu zaman Yesus ketika ada seorang yang berzina, wanita yang berzina, Benar. Yesus bilang, siapa sih di antara kamu yang lebih kudus gitu? Benar. Iya kan? Benar. Artinya kan saya kok pesimis gitu ya, bahwa namanya anak-anak muda ya semua pasti kayaknya bukan judgement sih ya. Kayaknya kok mostly itu ya pernah terjebak dalam dosa ini kan gitu kan. Dan mungkin kebanyakan Siapa sih yang nggak berdosa gitu kan? Benar. Kok maksudnya kita ini sampai segitunya gitu menjadi hakim atas teman kita, rekan sekerja kita kayak gitu. Karena apa? Mengeluarkan dari pelayanan, setahu saya itu menyakitkan. Betul. Artinya lu nggak percaya lagi dong sama saya. Betul. Nah, dan ini yang mungkin perlu kita sebagai gereja untuk camkan dan mungkin perlu kita bantu perjelas, di mana di dalam pelayanan itu kita memerlukan yang adanya kriteria-kriteria pelayanan dan ekspektasi yang kita punya kepada pembina-pembina remaja kita dan kaum muda kita. Kita akan selalu taruh itu di depan, di mana kita akan meminta mereka, ini adalah beberapa hal yang kami tuntut dari kalian jika kalian ingin melakukan pembinaan, kalian ingin melakukan pemuridan, karena kami percaya sekali lagi bahwa orang-orang yang memuridkan itu mempunyai sebuah andil yang besar dalam kehidupan remaja-remaja kita, oleh karena itu mereka perlu sehat. Dan ini adalah sesuatu yang kita taruh di depan karena kita mau fair dong dengan ekspektasi yang kita punya. Kita akan bilang, jika kamu nggak akan melakukan ini, kita punya hak untuk tidak menggunakan kamu dalam pelayanan kami. Akan tetapi, ini yang seringkali gereja mungkin lupa lakukan. Mungkin kita sudah banyak yang punya list kriteria yang kita taruh. Akan tetapi yang seringkali kita lupa adalah program untuk membantu pemulihan mereka. Dan ini sesuatu hal yang mungkin kita perlu pikirkan dan perlu kita kaji ulang, di mana tentu kita akan menghukum mereka.
mungkin dengan mencopot pelayanan mereka, menaruh mereka di samping dulu. Tapi jika kita tidak membantu mereka dengan sebuah cara atau mungkin bisa bilang recovery steps agar mereka dipulihkan, kita hanya membuang mereka ke kandang serigala. Asalnya gereja kan banyak yang cuman punya tempat untuk merekrut tapi nggak ada tempat recovery. Betul. Dan ini salah satu hal yang paling penting yang mungkin bisa dibilang lebih penting baik kepada anak-anak kita dan juga pembina itu sendiri, karena kami yakin dan kami percaya bahwa pelayanan yang kita punya dalam gereja bukanlah sesuatu yang kita pakai hanya untuk menggunakan volunteer dan mengerjakan mereka, tapi kita juga ingin menjadi sesuatu yang memberkati dan membangun mereka. Dan ini termasuk di dalam mungkin dalam pergumulan-pergumulan mereka sendiri. Kalau jika kita bisa membantu mereka melewati pergumulan-pergumulan seperti pornografi ini, kita akan membantu mereka menjadi orang yang lebih seperti Kristus, orang yang lebih baik. Dan itu yang akan membantu mereka dalam kehidupan iman mereka sendiri dan juga pelayanan-pelayanan mereka di depan itu. Oleh karena itu kami merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang mungkin perlu kita kaji. Jangan sampai kita hanya hukum tanpa ada jalan keluar. Dan yang selalu saya bilang, saya ingin memberikan mereka sebuah jalan untuk mereka bisa masuk lagi. Bagaimana mereka bisa kembali dalam pelayanan itu. Apa kriteria yang akan kita pakai untuk membantu mereka masuk ke sana. Harusnya udah punya dong sistem itu ya. Betul. Jadi kayak udah kena virus COVID gitu diisolasi dalam sebuah karantina kayak gitu ya. Betul, ada syaratnya kan sebelum kita bisa masuk lagi kan ya. Pakai masker, mungkin perlu minum obat ini. Kalau memang udah nggak panas boleh datang lagi. Dan kita akan selalu memberikan mereka kesempatan kedua. Oke. Ya. Tapi kesempatan kedua, ketiga nggak ada? Ketiga juga mungkin boleh lah ya. Karena Yesus kan bilang 7 kali 7 ya. Jadi kita akan memberikan dia kesempatan itu. Oke. Itu kami percaya sih. Tapi kita akan istirahatkan mereka dulu. Dengan mengistirahatkan saya, yang pertama, lu nggak percaya sama saya dong. Yang kedua, berarti lu setuju bahwa saya ini kotor. Betul. Jika itu adalah attitude yang mereka punya, saya bisa dengan mungkin percaya diri bilang bahwa mungkin saya akan mendudukkan mereka dan saya akan bilang, if you don't want it, you don't. Ya nggak perlu, it's okay. Karena kita punya standar dan kita udah taruh itu di depan. Bukan standar kita buat karena kamu telah jatuh. Jadi artinya kalau dia tidak bersedia untuk masuk dalam sebuah pusat recovery, dia mau memilih keluar, terserah gitu maksudnya. Menurut saya kadang ada memang orang-orang yang perlu dibiarkan menabrak tembok sih, Pak. Dan karena kita setelah yakin biar kejedok dulu tuh rasanya. Karena kalau itu attitude yang mereka punya, Pak. Kita mau masukin, kita paksa mereka, kalau mereka nggak mau bekerja juga nggak akan ada gunanya, Pak. Iya. Dan recovery ini juga kerjasama gitu ya. Dan tentu kita akan selalu mencarikan mereka sebuah komunitas yang mungkin kita percaya bisa membantu mereka. Akan tetapi juga ada personal responsibilities yang mereka harus kerjakan. Dan itu yang akan selalu kami bilang dan kami akan selalu suarakan kepada mereka sih, Pak. Ya asal keluarnya mereka kemudian jadi barisan sakit hati sama Kevin. Betul. Aja gitu ya. Kita kan bilang itu, serahkan aja kepada iblis ya katanya. Oke. Paling nggak saya udah tahu sikapnya Pastor Kevin kali ini ya. Thank you banget ya. Terima kasih banyak Pak Gideon. Gimana? Asik obrolannya? Untuk obrolan-obrolan berikutnya, terus ikuti di 96,4 Bahtera Yuda FM. Dan ikuti kami juga di @thepassionproject.id di Instagram dan follow our podcast di Time Out by The Passion Project di Spotify.